Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala rabbana bi futuhil arifin. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. La hadrati syekhuna wa murabbi ruhina wa wasilatun bainana wa bainallah wa wasilatun nujur rahmatillahi alaina Sayyidi Syekh Ahmad sahibul wafadatul arifin bin Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad al-Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin nuril izzati bisairil asma'i wa sifat. Allahu hadiri Allahu nadiri Allahu syahidun alayya Allahu ma'i Allahu ma'in wa huwa bi kulli syai'in muhit. Yang mulia Guru Agung Pemirsa Bahanom Syekh Ahmad sahibul wafadatul arifin, ashabul fadilah, asatid, ustadzat, mubayyid, waligon, para pemangku manaqib, imam khotaman, bil khusus sahibul bait, pemangku manaqib pada kesempatan malam hari ini, segenap pengurus Masjid Jami Al-Huda Cempaka Putih Tengah, juga ikhwan akhwat Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah Pesantren Suryalaya Tasikmalaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah pada kesempatan malam hari ini atas curahan dan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui nikmat Islam, iman, ihsan, sehat walafiat. Allah berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa sama-sama hadir, duduk bersimpu, bersilaturahim, bermunajat kepada Allah, beristighosah bi manaqibi Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu dengan senantiasa mengharap ridho rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadikan hajat kebutuhan dunia dan akhirat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta oleh Allah dan umatnya hingga yaumul kiamah. Ayuhal hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini karena memang sudah larut malam, juga sudah terlalu gelap karena waktu malam, di hari yang kelima di bulan Rabiul Akhir 1446 Hijriah, kita berkesempatan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, majelis yang agung, tempat berkumpulnya aulia Allah yang sebegitu luar biasa pengabdian dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan karamah atau kemuliaan karena beliau-beliau ini mengkaromatkan atau memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Duduk bersimpunya kita di sini, kita beristighosah di mana Ibi Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, berharap intinya rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala bil wasilah mereka aulia Allah. Maka oleh karenanya tunjukkan sopan santunmu, karena dalam wasiat Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu ketika menjelang beliau wafat, ketika itu malam Ijra'il alaihissalam datang kepada putranya. Kalau tadi Sayyid Abdul Razak, kalau putra yang didatangi oleh malak Ijra'il ketika itu adalah Sayyid Abdul Wahab, yang menyerupai seorang pemuda yang menyampaikan surat. Isi suratnya itu hadal maktubu minal muhibbi ilal mahbubi. Jadi alamat surat, isi suratnya bukan seperti halnya surat yang umum pakai perangko biar cepat sampainya, pakai alamat yang jelas biar tepat sasarannya, juga bukan
salah satu birokrasi yang menyampaikan itu, yang mengantarkan baik lewat pos dan lain sebagainya, tetapi sesuatu atau risalah atau alamat surat yang datangnya dari Allah Sang Maha Pengasih ditujukan kepada yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW pun demikian. Karena beliau ini Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah masih cicit daripada keluarga baginda Rasulullah Muhammad SAW dari Hasan bin Husain. Maka baginda Rasul ketika menjelang wafatnya pun beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam melewati putrinya. Ya, ketika itu menyerupai pemuda yang bertujuan ingin bertemu dengan beliau, putrinya menjawab, mohon maaf ayah sedang dalam keadaan sakit, lain kali saja datang lagi kemari. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menyadari bahwa yang datang itu bukan orang biasa, melainkan utusan Allah untuk menjemput beliau. Dan di situ juga beliau banyak berwasiat, banyak berpesan. Inti wasiat dan pesannya berupa pertanyaan yang disampaikan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kalau Syekh Abdul Qadir menjelang beliau wafat, dari wasiatnya tadi dibaca begitu luar biasa panjang. Intinya adalah wasiat berupa perilaku akhlakul karimah hasil mujahadah seorang aulia Allah kepada mereka-mereka yang mengikuti perjalanan atau hasil mujahadah beliau menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya seorang aulia, salah satu kekasih Allah yang ditakdirkan oleh Allah diturunkan ke muka bumi fase di akhir zaman, dan tidak semua bisa bertemu dengan beliau secara syariat, tarekat, hakikat. Hanya mereka-mereka yang dipilih oleh Allah, karena memang beliau ini adalah seorang mursyid yang irsyad, kamil mukamil, yaitu Hadratus Syekh Guru Agung Pengarsa Abah Anom Syekh Ahmad Syekh Bapak dari Arifin bin Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, yang membimbingkan, mengajarkan, menuntunkan, mencontohkan kepada kita berupa amaliyah zikrullah. Zikir yang ditanamkan berupa ismu dan di dalam qalbu, zikir yang diucapkan dalam lisan berupa kalimat la ilaha illallah. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Walaupun kita berada di akhir zaman, yang kita pun tidak tahu kondisi dan keadaan kita nanti ujung akhir zaman ini seperti apa. Tetapi kita memiliki salah satu pedoman, salah satu metode, salah satu cara, salah satu trik bimbingan seorang aulia Allah, yang inti daripada bimbingannya itu membimbing kalbu kita, membimbing jismaniah kita, membimbing ruhaniah kita, sampai membimbing mindset kita untuk bisa menuju perjalanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya kita akan kembali kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan ke muka bumi ini kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah diciptakannya kita sebagai manusia yang beragama. Satu, apalagi manusia yang beragama Islam. Karena manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, yang paling mulia. Kesempurnaan dan kemuliaan Allah sematkan di dalam makhluk yang namanya manusia tersebut, dan diangkat oleh Allah, dinobatkan sebagai pemimpin, baik memimpin dirinya sendiri, juga pemimpin di sesama manusia itu sendiri. Makanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 hal yang dipersiapkan untuk mengayomi jismaninya, mengayomi ruhaniyahnya, mengayomi sultaniyahnya, sampai dengan kudsiyahnya. Nah, itulah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu di dalam kitab Sirrul Asrar bab pertama. Itu adalah bab yang menerangkan tentang bagaimana manusia menempuh perjalanan menuju Allah.
Di situ ada 4 referensi ilmu, ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. 4. Dari yang 4 ini 3 hal bisa kita kondisikan, kita upayakan, kita usahakan, kita maksimalkan. Syariat, tarekat, hakikat. Tapi untuk ma'rifat itu hak prerogatif Allah. Ma'rifat itu hanya pemberian Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang benar-benar di dalam syariatnya, benar-benar dalam tarekatnya, juga benar-benar di dalam hakikatnya. Karena itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana manusia ada ruhani, ada jismani, ada sultani, ada kunci, lapisan manusia. Dan medianya berupa makom, wilayah tempatnya itu untuk wilayah jismani ada syariat, alamnya alamul mulki, ada ruhani manusia, ya wilayahnya adalah alamnya itu malakut, ya untuk ilmunya, aplikasinya adalah tarekatnya, bentuk penerapannya. Jadi ruhani itu tidak akan bisa memaksimalkan daripada wadah yang disebut dengan jismani tanpa pelaksanaan, pengamalan atau praktek dari syariat itu. Lalu ada hakikat, wilayah hakikat sultan. Hakikat wilayah sultan, ya. Wilayah sultan, alamnya alam Jabarut. Dan yang terakhir ada kursi. Wilayah kursi ini udah hak prerogatif Allah. Allah yang menentukan. Karena sifat daripada ruhul kursi ini selalu berada di sisi Allah, selalu bersama dengan Allah. Ketika 4 lapis ruh diturunkan bersamaan dengan jisim yang sudah disiapkan oleh Allah sebagai cangkangnya, sebagai wadahnya, sebagai tempatnya, maka yang 3 menetap di dalam jisimnya, sementara yang 1 berbalik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah bisa semua seperti itu? Tidak, hanya di wilayah kenabian, kerasulan, aulia. Yang ruhul qudsi bisa balik kepada Allah. Sisanya yang bukan di wilayah itu, ruhul qudsi akan tertahan. Kenapa? Karena di dalam jisim manusia itu ada penghalang, ada hijab yang namanya hawa, nafsu, setan. Jadi ada hawa, nafsu, dan setan. Tertahan dia di situ. Akhirnya apa? Sulit untuk ruhul qudsi ini kembali kepada Allah bersama dengan Allah. Maka untuk membuka kita perlu ada yang bisa memputuk. Makanya Hadratus Syekh Dulagu kepada sahabat memberikan amalnya yang sekian tahun lamanya saya ikut di dalam bimbingan beliau. Baru beberapa tahun belakang ini saya baru sadar. Ada bacaan Allah Muqtaflana bi futuhil arifin, itu ketika kita mulai kali pertama menerima ijazah yang disampaikan oleh wakil khatib diikuti oleh kita. Ternyata untuk apa? Itu untuk membuka. Ada buka, ada celah, ada space untuk ruhul qudsi. Paling tidak dia bisa terlepas dari belenggu hawa dan nafsu. Nah, seorang pembimbing rohani, seorang mursyid yang irsyad, itu terus membimbingkan rohanianya, terutama di wilayah rohani sultani. Kalau kudisinya untuk wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita belum sampai di wilayah itu, kita baru berada di wilayah jasad dengan ruh aja, itu udah luar biasa. Karena 4 referensi ilmu, 3 referensi ilmu dari yang 4 referensi ilmu yang harus kita aplikasikan dalam perjalanan kehidupan ini. Jadi bagaimana kita bisa menempuh perjalanan menuju Allah sesuai dengan apa yang menjadi hak kebenaran Allah, keinginan Allah, ridhonya Allah, rahmatnya Allah, kalau tidak dibutuhkan kalbunya. Kalau tidak dibuka kalbunya, karena hakikat kalbu untuk dibuka itu agar bisa mentasbihkan apa-apa yang kita amalkan,
agar bisa mengakui, mengiyakan, membenarkan dari apa yang kita amalkan. Jadi ketika kita membaca tasbih kepada Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah, itu secara konteks, secara tekstual, secara terjemah. Tapi kita perlu ada bobot untuk membuka supaya benar-benar Maha Sucinya Allah itu sampai dan diakui oleh Allah dengan kalbu kita membenarkan, mengiyakan, mentasdikkan bahwa Allah itu Maha Suci. Bagaimana kalau kalbu kita tidak dibutuhkan? Bagaimana kalau kalbu kita terkunci, tertutup? Kasihan Ruhul Qudusnya. Karena kalbu itu adalah sentral dari pusat, sentral ya pusat penerimaan petunjuk dari Allah. Allah itu nggak berhenti, terus menerus menyampaikan tuntunannya, menyampaikan bimbingannya, menyampaikan ajarannya. Sebagai bukti apa? Allahur Rahmanur Rahim, kasih sayang Allah kepada makhluknya. Apalagi makhluk kesayangan Allah itu adalah manusia. Karena kekasihnya diciptakan oleh Allah dari makhluk yang namanya manusia. Yaitu siapa? Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Beliau diciptakan daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Kita umatnya manusia dan seluruh alam semesta diciptakan dari nurnya, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya 4 fasilitas yang Allah berikan kepada kita yang sering saya sampaikan berulang-ulang, bukan karena nggak ada lagi materi, karena banyak orang yang belum menyadari ke arah sana. Supaya bisa tahu satu tujuan yang sebenarnya. Bagaimana asalnya Allah, bagaimana Rasulnya Allah, bagaimana al-hudanya Allah, bagaimana dengan dinul haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang melaksanakan ibadah, berkeinginan, bercita-cita, punya hajat untuk kepentingan, kebutuhan sendiri, betul kan? Supaya inilah, supaya itulah, ingin begono lah, pengen begini. Intinya mah tetap individu kita. Walaupun dijamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat walaupun kita ucapkan untuk semua muslimin, muslimat, mu'min, mu'minat, tapi hakikatnya untuk kepentingan pribadi. Karena sifatnya adalah pengabdian ibadah kita kepada Allah, bukan untuk Allah, buat kita sendiri. Kan ketika Nabi Allah Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, aku sudah berzikir kepadamu, apakah zikir yang aku lakukan sudah bisa membuat engkau bahagia? Sudahkah aku bisa membuat engkau senang? Kata Allah, belum, karena zikir itu untukmu, bukan untukku. Dengan kamu berzikir, kamu akan menjadi tenang, hatimu akan menjadi tenang, hidupmu akan menjadi lapang. Kalau begitu bagaimana ya Allah dengan sholat yang aku kerjakan? Apakah sholatku ini sudah bisa membuat engkau bahagia, senang? Belum. Sholat itu untukmu, bukan untukku. Walaupun inna sholati wa nusu wa mama liyab. Tuh, untuk siapa? Tapi ternyata kata Allah itu bukan untuk saya, hakikatnya untukmu. Supaya kamu kalau melaksanakan sholat terhindar dari perbuatan keji dan murka. Kalau gitu puasa, ya Allah, gimana puasaku ini yang aku kerjakan? Apakah sudah bisa membuat bahagia? Ya Allah, itu untukmu. Belum. Sholat juga itu untukmu, bukan untukku, kata Allah. Karena dengan kamu melaksanakan puasa, kamu akan bisa mengendalikan hawa dan nafsumu. Kamu akan bisa menjaga hawa dan nafsumu dari sesuatu yang selain Allah. Jadi umat Islam yang namanya manusia, umat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ingin mengharap kepada Allah, dengan menghadapnya membawa keselamatan melalui syafaat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang kewenangannya diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berikan 4 fasilitas itu dengan semua perangkat yang ada di dalamnya. Di dalam jismani, amalia supaya punya pekerjaan. Hadratus Syekh Guru Agung Pengarasa Abah yang tentunya bersama terus sampai kepada Allah, sampai kepada Allah Jibril, sampai kepada Allah. Amalia zikirnya, kalimatnya la ilaha illallah
mentiadakan sesuatu yang selain Allah, menetapkan hanya Allah lah yang hak. Lalu ada lagi zikir yang ditanamkan dalam kolbu, ismudan, sebutannya zikir khofi dalam rangka untuk bisa mengingat Allah. Disebut dengan lisannya kalimat la ilaha illallah, mengingat Allahnya di dalam khofi, di dalam kolbu kita. Supaya apa? Supaya ada connect-nya kita kepada Allah, sadarnya kita kepada Allah, ingatnya kita kepada Allah secara ingatannya. Lalu yang keduanya ada lagi zikir yang disebut dengan amaliyah khatamah daripada khatmu, yang disebut dengan kita istighosah tadi yang kita laksanakan setelah maghrib dan juga setelah ba'diyah idabil bara'i isya. Tujuannya untuk apa? Pupuk, penguat, suplemen dari apa? Amaliyah zikir, supaya ada backgroundnya, ada backupnya, ada powernya, ada kekuatan. Dari apa? Dari aurot, bacaan atau wirid yang ada di dalam istighosah tersebut, dari mulai hadarat jam 7 sampai dengan hadarat kepada tiap-tiap aurat yang kita baca. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terus ya khafiyalud bi adrikni bidikal khafi, terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal, terus sampai ya latif. Itu tiap-tiap jarak memasuki aurat tersebut, di situ ada sholawat, di situ ada hadarat. Lalu masuk lagi ke bab manakib, panen kita di manakib. Dari zikir harian yang kita amalkan, zikir jahat, zikir hobi, dipupuk lagi, dikuat lagi, disaplemen dengan khotaman. Itu nanti panennya ada di pas manakib. Bagaimana kita merasakan kedekatan dari zikir yang kita sambungkan kepada yang punya wilayah sampai kepada Allah. Bagaimana kita menyebutkan kalimat yang hak, yaitu kalimat la ilaha illallah, dengan mentasbihkan dalam qalbu kita dari kalimat tersebut. Bagaimana kita merasakan kenikmatan, ketenangan, ketentraman bersama dengan kenikmatan, ketenangan dan ketentraman mereka aulia Allah yang ada di tengah-tengah kita, yang kita yakini mereka hadir karena kita undang. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gak main-main Pak, yang diundang itu Kanjeng Nabi sama keluarganya semua. Kita kalau mengundang biasanya nih, kalau mengundang pejabat wilayah setempat lah ya, jangan dulu sampai ke wilayah lurah ya. Itu biasanya kalau kita mengundang misalnya dari camatnya, RT RW, itu kan pasti ada tuh ya, warganya ngikut, staf-stafnya ngikut. Nah kita juga misalnya ada acara, misalnya sebuah maulid Nabi Muhammad SAW, kita undang misalnya tiap-tiap pengurus DKM masjid A, B, C, D. Pasti ketua DKM-nya gak sendiri. Kalaupun dia gak bisa datang, dia mewakili dari jamaahnya. Apalagi ini kita undang Rasulullah Muhammad SAW. Makanya disitulah diuji panennya kita, pembuktiannya, ajarinya. Ketika mantengnya kolbu kita baca, hadarat yang kita baca itu, apakah bisa merasakan hakikat di dalam manakib? Jadi syariatnya kita baca ila hadatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa dzurriyyati wa alal baiti ajma'in. Al-Fatihah. Tarekatnya dari hadarat yang kita baca, misalnya dalam kita membawakan tawasul ataupun khotamah, tarekatnya apa di situ? Itu dia tadi usul atau wudul qalbinya, juga ketersambungan qalbinya kepada siapa yang punya wilayah untuk membimbingkan ruh kita kepada Allah. Hakikatnya di mana? Hakikatnya yaitu ketika kita hadirat merasakan benar-benar kehadiran orang mereka yang kita undang. Kira-kira kalau kita ada acara nih, misalnya pernikahan atau acara apapun, kita undang, yang kita undang datang, senang kan? Merasakan kesenangan karena merasakan kehadirannya. Ya, kalau kita kan dari awal sih, kalau ya kita belum bisa sampai di sekarang wilayah, kita boleh sekedar Bismillahirrahmanirrahim Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu udah doang narkoba. Belum bisa. Makanya kita belajar bagaimana cara melatihnya. Kita latih dari zikir khofinya, bukan lagi pakai hitungan, pakai waktu 5 menit ya, 10 menit, 15 menit, terus naik sampai nanti
kegiatan khataman, tam khususnya, itu kita bisa manfaatkan di situ. Jadi kita zikir kopi, kita tawajuh di situ sampai menjelang suku. Walaupun kelas kita ya zikirnya zikir kopi, tawajuhnya jadi tawajur. Gak apa-apa, belajar dilatih terus. Karena kenapa? Kalau kita kurang kuat nur dalam kolbu kita melalui zikir kopi, akan sering timbul rasa gelisah, timbul rasa ketidaktentraman, ketidaktenangan, kebingungan, antilau antara dilema dan galau. Kenapa? Karena nur zikir kopinya redup. Kenapa redup? Karena sering goplahnya, sering lalainya ketimbang hidupnya. Nah, untuk memicunya, untuk memajukan supaya kopinya bisa bersinar, menimbulkan cahaya dalam zikir kopi itu, bentuk dengan kalimat la ilaha illallah di dalam dada kita, yaitu zikir kopi. Kita tuliskan, kita bentukkan lafaz kalimat la ilaha, kesesuaian dari dosis yang diberikan oleh hadrat Rasulullah Muhammad SAW minimal 165. Kalau nggak sempat karena sibuk, nggak apa-apa 3, tapi dikodok diganti. Kalau enggak, efeknya kena badan apa? Malas. Jadi cara ngelawan malas itu dengan kita paksakan. Kita latih dari syariat kalimat la ilaha illallah, dari tarekat, dalam tarekat bab la ilaha illallah itu 7 latifahnya, mainkan di situ. Fokuskan, tempatkan tiap-tiap lafaz ke tiap-tiap latoif. Ada 3 latifah di situ. Akhfa, nafsi, kolam. Dalam lafaz la ilaha illallah, 2-nya ke kanan, 2-nya ke kiri, sampai kepada dalam kolom kita zikir hempaskan di situ. Dari kalimat la ilaha itu tarekat, di dalam tarekat bab zikir kalimat la ilaha. Hakikatnya mana? Ketika sudah bersinergi antara zikrun jahri dengan zikrun khafi, dari satu lafaz saja, berkalimat dari satu lafaz la, berapa ketukan kita bisa upayakan di situ? Ilaha, dapat berapa ketukan kita bisa upayakan di situ? Illallah, sampai berapa ketukan yang bisa kita upayakan di situ? Ketukan yang mana? Ketukan amaliyah zikir yang ada di dalam qalbu. Kalau zikrun jahrinya bersinergi dengan zikrun khafi, maka kita akan dapat tuh yang namanya hakikat zikir. Ini gimana bisa dapat hakikat zikir? Kalimat la ilaha illallahnya kemana? Zikir khafinya kemana? Lidahnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena gak sinkron, gak sesuai, gak sejalan dengan zikir yang ada di dalam kalbu, maka mindset terganggu, pikiran jadi kemana-mana. Bisa diingat ke kerjaan, bisa diingat ke program besok mau kegiatan apa, bisa ingat kepada waduh, ke sebulan ini jatuh tempo bayar cicilan dan lain sebagainya. Jadi sesuaikan ketika ngalih itu berapa ketukan tuh yang kita bisa upayakan. Ilaha, berapa ketukan didapatkan di situ? Illallah, panjangkan. Supaya apa? Supaya bisa bersinergi ketika jismani dengan ruhani bersinergi, zikir jahat dengan zikir hafinya bersinergi, dapat hakikat zikir hakikinya. Biarpun dirundung dengan berbagai masalah dan persoalan, kalau hafinya ada nur di dalamnya, zikrun jahrinya ada sebagai pendorong dari kalimat atau zikir yang kita ucapkan dari lisan tembus di dalam kolbu, maka apapun yang kita hadapi, yang kita alami, yang kita rasakan, yang ada hanya Allah. Oh, saya dibutuhkan
saya nggak dibeginikan yang udah saya lupa sama Allah. Oh saya lagi lalai nih, dengan begini jadi ingat kepada Allah. Oh, jadi pandai mengambil hikmah dari setiap kejadian dan peristiwa. Makanya bersinergi antara zikir jahri, zikir hofi, antara jismani dengan ruhani. Dapat hakikatnya atau rasanya dari zikir tersebut sehingga sampai kepada tujuan yang sebenarnya, ilahi anta. Itu juga baru sampai secara syariat, bukan sampai benar-benar menghadap kepada Allah. Yang tahu itu cuma guru dan Allah. Ma'rifatnya kita, sampainya di kita. Paling tidak kita punya ukuran minimal, maksimal, hakikat kita bisa rasakan. Karena yang tiga itu bisa kita upayakan: syariat, tarekat, hakikat. Hakikat dari zikir yang kita amalkan, hakikat dari sholat yang kita amalkan, hakikat dari puasa yang kita amalkan, sampai hakikat ibadah-ibadah yang lain juga kita bisa dapatkan karena bersinergi. Contoh lain terakhir, karena waktu sudah larut malam, saya juga jauh pulang ke Nederland, udah kehabisan pesawat. Contoh lain dari bab sholat, syariatnya dalam sholat ada rukun, dalam tarekatnya rukun di situ ada berapa? 13, ada yang bilang 17. Aplikasikan di situ. Ketika kita takbiratul ihram, lisan kita, lidah kita mengucapkan kalimat takbir apa? Allah, sambungkan ke dalam di situ. Berapa ketika kita bisa dapat? Hu akbar, jangan sampai takbiratul ihram malah justru bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram artinya apa? Mengagungkan Allah, memuliakan Allah, menghilangkan yang selain Allah. Kan namanya kayak takbiratul ihram. Mengagungkan Allah, memuliakan Allah, memprioritaskan Allah, menghilangkan yang selain Allah. Jadi begitu takbir harus sinkron. Lisan mengagungkan Allah, tapi di hati masih ada yang selain Allah. Bagaimana nih berhasil maksud selain Allah? Makanya pantas para sahabat membimbingkan dua zikir fondasi utama. Zikir jahar, zikir hofi. Jaharnya la ilaha illallah, zikir hofinya yang ditanam dalam qalbu kita. Dalam sholat juga begitu. Zikir jaharnya dari takbiratul ihram, kalimatnya Allah. Nah, di dalamnya hidupkan di situ. Enaknya kalau kita sudah mendapatkan ijazah, pembelajaran dan penerapan aplikasi daripada tarekat dalam zikir tersebut, ini bisa benar-benar mentasdikan apa yang kita ucapkan. Jadi hakikat orang-orang tarekat, ketika angsitu asma'u wala tatakalamu indal khutbah, bukan di khutbah doang waktu Jumat. Di semua rangkaian ibadah, terutama sholat, dia mengesahkan. Di Jumat juga kita mendengarkan wasiat atau pesan takwa. Kita menyampaikan pesan takwa, tapi hakikat dari takwa belum kita dapatkan, khawatir. Kalau takwa melaksanakan perintah, menjauhi segala bentuk larangannya, bagaimana kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah kalau kita belum tahu ideanya, belum tahu caranya, belum tahu ilmu? Makanya dalam sholat juga ada jeda, Pak ya. Dalam sholat itu ada jeda supaya apa? Merenang, menurut bahasa Sunda, di bahasa Sunda merenang. Hah? Nah, gitu. Semuanya di bahasa Arab gitu deh, bukan bahasa Yunani. Ada jeda di situ supaya apa? Supaya ketika kita masuk dalam kalimat itu, masuk juga dalam tasdiknya, dalam pembenarannya. Itu namanya orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu tasdik kalbunya dari apa yang diucapkan dari lisannya. Wa amalu bil arkan, dan sehingga apa amalnya itu jadi aplikasi, jadi penerapan berupa perilaku dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau wasiat dari Syekh Abdul Qadir begitu panjang dan lebar, wasiat dari para sahabat begitu singkat dan padat yang sering dibaca ketika manaqib. Kalau beliau punya akhlak dari Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran akhlaknya. Hadratus saya kira ngomong sahabat punya akhlak berupa apa? Ini ada yang beliau. Nah, kita tinggal mengikuti bagaimana beliau bisa mengasihi kepada sesama,
ya, menghormati kepada yang di atas, mencintai kepada yang di bawah, bagaimana kepada fakir miskin. Makanya kalau kita pengen tahu yang namanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kita harus meneladani beliau, kita harus mengidolakan beliau, kita harus mencontoh kepada beliau. Tapi nggak tahu cara nyontohnya gimana. Kalau hanya bisa menyampaikan tahu mencontoh beliau dengan kepribadian akhlaknya hanya sebatas di wilayah jisimnya saja. Sekarang jisim secara dohirnya nggak ada. Bagaimana kita mengidolakan beliau, ikut kepada beliau? Jelas Allah menyebutkan dalam Al-Quran, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. 3, bergantung, berharap atas rahmat Allah, berbekal diri untuk menyongsong kehidupan akhirat dengan memperbanyak ingat berzikir kepada Allah. Yarjullah dengan apa? Ketik dalam Al-Quran, karena akhlak Nabi, akhlak Rasul Al-Quran, cari di Al-Quran bagaimana caranya untuk bisa mengharap rahmat Allah. Salah satunya bisa kita ambil di Ali Imran ayat ke 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu muttaqin. Itu tadi yang dibaca ke maghrib tadinya. Menyegerakan kita uswatun hasanah. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil wallahu yuhibbul muhsinin. Tuh ternyata berbuat baik kepada sesama, bermanfaat untuk orang banyak, bisa menyenangkan kepada sesama kita, bukan malah justru bikin orang jadi gatal sama kita. Itu ternyata jawaban Allah kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Dengan kamu berbuat baik kepada sesama, itu yang bisa membuat aku bahagia, aku tersenyum. Innallaha yuhibbul muhsinin. Itu akhlak Rasul itu. Aplikasinya dari ibadah. Masjid penuh subuhnya, menjaga sholat fardu awal waktu berjamaah di masjid. Ajang Rasul sholat berjamaah enggak? Berjamaahnya di masjid apa enggak? Selalu atau tidak? Nah, kalau kita masih jarang-jarang, pertanyakan dalam diri kita. Nah, paling tidak bentuk dasar dalam diri kita, bagaimana untuk bisa yarjullah, rahmat Allah. Berarti kita harus mengupayakan menjadi muwidatul muttaqin. Bagaimana muwidatul muttaqin itu? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai, peduli kepada sesama. Mau bersodako, sodako maknanya luas pak, gak boleh pakai finansial doang. Tadi udah disebutin. Yang ikutan ini Allahu yuhibbul muhsinin. Kita jauh-jauh datang hadir ke tempat manaqib dari mana-mana sampai di sini dijamu. Senang nggak kira-kira tuh? Oh, bukan senang lagi pak. Jauh-jauh dari mana-mana, apalagi orang yang habis mukul jalan 4 kilometernya misalnya berapa ribu, pulang dapat sekian, gua sampai di tempat manaqib istirahat sebentar, tempatnya nyaman, ada AC-nya, dikasih makan dan sebagainya. Walaupun kita tidak berharap ke situ, tapi memang itulah ajaran guru. Yang pemangku manaqib pun sama. Ketika sudah mempersiapkan segala sesuatunya, ya datang satu orang, baru satu datang, apa yang tulisan dalam tulisannya? Alhamdulillah. Ya silakan pak, silakan pak. Alhamdulillah. Dikir harian, jangan hobi, apalagi ketika teraplikasi dikir dan mafinya, banyak yang kita bisa perbuat untuk bisa berbahagia atau bermanfaat untuk orang lain. Nah, semoga Allah bisa memberikan kebahagiaan kepada kita, mengkondisikan kepada kita, mengupayakan kepada kita untuk bisa diberikan kekuatan kemampuan dalam rangka mudawamah dan istiqomah melaksanakan rangkaian amal dengan ibadah, dan tentunya tetap di bawah bimbingan ulama pengersahabat Syekh Ahmad Syaikh Wafatul Arifin. Insyaallah hasil ending kita kelak husnul khotimah, terus tetap kepada Allah, kembalinya dalam keadaan fitrah dan ma'rifat, tetap dalam keadaan ma'rifat, terus yang terbelenggu terbuka dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan ketentraman, kenyamanan, keselamatan di dunia sampai dengan akhirat. Rabbana bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina
wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qasimu bihablillah. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan apa yang disampaikan walaupun singkat ada manfaatnya dan bisa sama-sama kita amalkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.